Penampakan kamar kru kapal pesiar ya. Jadi ini adalah contoh ya kamar saya di kapal pesiar. Jadi single cabin, top bunk, satu di bawah, satu di atas, dan saya kebetulan di atas. Jadi ukurannya itu cukup ya. Saya tinggi 190 cm, jadi lumayan tinggi ya. Jadi itu pas ya, cukup di atas sini ya. Oke. Jadi naiknya lewat tangga ya. Ini hati-hati ya, terus hati-hati, safety juga. Dan kebetulan saya lumayan berat ya, berat badannya. Nah, ini ada lampu di sini. Nah, ini saya duduk sini aja biar enggak. Oke. Nah, jadi gini guys. Oh, ya, saya nggak bisa duduk tegak ya di sini karena bentok namanya ceiling di sini. Ya, jadi oke. Jadi tidur oke lah, nyaman ya. Bisa tidur nyaman. Jadi harusnya ada pengaman juga di sini. Saya tidak pasang karena apa ya? Naik turunnya tuh lewat sini. Jadi kalau pas tidur baru dipasang. Nah, ini penampakannya di belakang saya. Nah, ini tolak angin. Tolak angin ya, obat yang ya sering kebanyakan orang Indonesia bawa ya. Jadi, nah ini dia. Terus kalau kaki, nah, bagian kaki, masih ada jarak kurang lebih 10 sentian ya. 10 sentian di sana. Dan saya juga taruh tas di situ. Jadi, nah jadi gini penampakannya guys. Ya. Oke, gimana? Ya, kecil ya, kecil tapi cukup oke lah, nyaman. Ya. Jadi ada tempat di sini di belakang juga bisa buat tempat nyimpen makanan, obat, air ya. Jadi cukup lah. Nah, tuh. Nih, jadi maaf guys ya, kamarnya agak berantakan. Ya maklum lah, orang sibuk kerja. Ya. Jadi bersihinnya kadang-kadang aja. Nah, turunnya, harusnya turunnya sih balik badan ya, karena saya cukup tinggi, jadi ya tinggal turun aja kayak gini ya. Seret. Nah, tuh. Oke. Jadi itu dia, beginilah situasi kamarnya ya. Jadi fasilitasnya ada TV, ada kulkas, ada lemari 2, jadi satu buat saya, satu buat teman, dan ada life jacket. Nah ini buat keselamatan, life jacket. Juga ada apa lagi ya? Ada kursi sofa satu ini. Nggak tahu ya kenapa ada di sini, mungkin dari sononya udah di sini. Dan kamar mandi guys. Nah, kamar mandinya juga kecil ya, nggak begitu besar, simple. Ada showernya ya, toilet dan handuk. Terus ini kabinetnya yang bisa dibuka. Tuh. Jadi lumayan lah. Oke. Nah, jadi kalian yang mau kerja di kapal pesiar, kira-kira seperti ini kamarnya ya. Dan ini staff cabin. Jadi kalau crew cabin, nah, perbedaan staff dan crew. Kalau staff itu cabinnya dibersihin oleh staff ya. Ada yang tugas untuk bersihin kamar ini seminggu sekali, ngambilin uniform dan deliver uniform juga. Kalau crew cabin itu tidak ada cleaning service-nya. Jadi crew cabin itu dia bersihin kamarnya sendiri ya. Dan bedanya antara ini space dan size-nya itu sama. Cuman kamar mandinya itu dia sharing. Jadi ada 2 pintu. Jadi di sini pintu masuk, dan di sebelah sananya pintu lagi untuk masuk ke kamar sebelah. Jadi ada dua kamar. Itu satu kamar mandi. Jadi 2 kamar, 2 orang di sana, 2 orang di sini. Jadi 4 orang sharing
memakai satu kamar mandi. Jadi kebersihannya pun mereka harus bagi-bagi ya. Jadi mereka harus kesadaran sendiri, bagi-bagi, kebersihannya harus dijaga, dan setiap bulan pun ada inspeksi. Jadi inspeksi untuk kebersihan dan security juga ya. Jadi barang-barang tidak boleh bawa ke sini. Contoh barang yang tidak boleh kita bawa ke kamar adalah water heater. Jadi barang-barang yang berhubungan dengan penghangatan atau sistem pemanasan ya. Jadi water heater yang dicolok terus bisa dibuat manasin air, itu juga tidak boleh karena safety reason, bisa terjadi kebakaran. Sempat juga kejadian ya. Jadi entah dari mana dia dapat, dia memasak air, masak mie, niatnya masak mie, terus ketiduran sampai airnya habis, akhirnya asap dan pemicu kebakaran, dan ada smoke detector di sini guys ya. Nah ini gimana ya? Nah ini dia nih kelihatannya ya. Nah ini namanya smoke detector. Jadi dia tuh pendeteksi asap. Jadi kalau ada asap masuk ke sini, ini akan bunyi dan alarm akan masuk ke bridge. Nah dari bridge mereka akan investigasi, mengirim fire patrol ke sini dan juga security untuk validasi. Kalau ada kebakaran, ada api di kamar, nah ini namanya sprinkler guys ya. Oke teman-teman, ini namanya sprinkler. Terus sprinkler ini ada tabung di dalamnya ya, ada tabung, nggak tahu kelihatan apa enggak itu ya. Ada tabung di dalamnya. Nah nanti dengan panas sekian derajat tabung ini akan pecah lalu mengeluarkan air. Jadi tujuannya untuk yaitu memadamkan api yang terjadi kalau ada kebakaran di kamar ya. Jadi barang-barang yang tidak boleh adalah barang untuk menghangatkan elektrik ya, setrikaan itu tidak boleh masuk, makanan tidak boleh, makanan yang basah ya, daging, nasi ya, makanan kering itu boleh ya. Ini temen bawa coklat ya di sini. Nah, mana nih? Nah, depan aja. Nah, itu ada coklatnya ya, itu boleh ya. Yang nggak boleh itu basah, seperti buah, sayur, daging, itu yang bisa nanti lama-lama busuk, bau ya. Kenapa tidak boleh buat makanan seperti itu? Nanti pemicu serangga dan kecoa ya. Nah, di kapal ini sih nggak ada kecoa, cuman preventif. Jadi kita tidak boleh bawa makanan ke kamar. Oke, apalagi ya kira-kira yang tidak boleh di sini? Nah ini tidak boleh main-main sama alat ini. Biasanya dibuat pakai gantungan baju. Nah, ini nggak boleh. Merokok di kamar juga tidak boleh ya, karena ini nanti hidup. Atau ada kru member yang nakal, ini dibungkus dengan plastik, di plester, lalu dia merokok di kamar. Itu nggak boleh ya, karena baunya juga akan kemana-mana. Jadi ini ada AC system ya. AC system, AC-nya itu kalau di hotel dibilang AC sentral ya. Jadi satu sistem buat semua. Nah dia itu sistemnya per blok. Jadi satu blok kamar ini ada satu sistem. Nah jika ada yang merokok di satu kamar, otomatis kamar yang lain pun juga pasti akan mencium. Nah itu dia. Jadi jangan coba-coba ya. Atau di bathroom, di kamar mandi pun merokok juga nggak bagus ya, dapat merusak. Nah seandainya melanggar, apa yang terjadi ya, tentunya dapat teguran dan juga dapat kalau di sini, kalau di rumah itu SP1, SP2, SP3. Di sini kita CPR ya, corrective performance 1, 2, 3, dan yang terakhir warning 3 kali, akhirnya pulang ya. Jadi yang terakhir itu termination, pulang. Tapi tergantung dengan tingkat masalahnya juga. Kalau masalahnya memang masalah yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa, atau zero tolerance ya, jadi straight termination, langsung dipecat. Nah banyak yang seperti itu. Apa itu zero tolerance? Contohnya mencuri, contohnya berantem ya. Berantem itu tonjok-tonjokan ya, artinya fisik. Jadi udah fisik. Kalau mau berantemnya cuma ngomong-ngomong doang sih tak apa-apa ya. Jadi jangan sampai main adu fisik. Nah itu. Nah apalagi ya,
Kalau mau cuci baju atau nge-laundry ya, jadi itu juga disediain, sabun juga gratis di sini ya. Makanan gratis ya, makanan gratis. Terus jenis-jenis makanan banyak ya. Makanan India, makanan Eropa, makanan Indonesia juga banyak. Kemarin ada bakso, kemarin ada sate ayam, apalagi kerak telur pun juga pernah ada ya. Jadi saya juga pernah nyicipin. Sebenarnya belum pernah, cuman di kapal aja pernah nyicipin yang seperti itu ya. Soto Betawi, soto Jakarta, apalagi yang sering menu yang dipajang di sini ya. Itu yang paling sering itu ayam bumbu matah atau ayam betutu. Itu the best. Kalau sambal tiap hari ada. Oke guys, nah itu apalagi ya tentang kamar ini ya, itu aja sih ya. Kalau space-nya sini, nah ini kan bahaya ini. Nah ini sebenarnya saya itu nggak cocok untuk tidur di atas karena badan berat di 100 kg lebih, dan tidur di atas. Sebenarnya kasihan yang di bawah ya, karena kalau saya gerak itu pasti bunyinya keras ya. Jadi bunyinya keras kalau saya gerak-gerak tidur di atas dan dia tidur di bawah ya. Tapi selama ini sih nggak ada masalah ya, dia oke-oke aja. Kebetulan roommate saya itu orang Eropa dan dia kerja di restoran service, posisinya senior materdi ya. Jadi ya itu. Oke, jadi kira-kira itu ya, apalagi yang bisa di review nih ya, kayaknya itu aja sih ya. Oke guys, ini dia kamar di kapal pesiar kamar saya. Jadi buat kalian yang mau kerja di kapal pesiar, ini dia rumah kalian 6 bulan sampai 10 bulan ke depan ya, seperti ini. Oke, siap? Harus siap. Jadi kalau mau kerja di kapal pesiar harus siap, tidak boleh manja, ready. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Peace.